Miris, pemuja AHY tuduh pemerintah Jokowi jual tol demi bayar utang. Kelihatan begonya, buzzer Mercy goblok-goblok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti bangga banget. Tara mak jreng, Waskita akan jual 5 tol demi bayar utang woi. Dengan penjualan konsesi itu, hutang pun selesai. Laba juga dapat, kepercayaan bank tumbuh. Masyarakat bisa menikmati lancarnya perjalanan. Inilah yang gak pernah dijelaskan sama Said Didu dan orang-orang Demokrat yang sibuk membangun narasi kalau pemerintahan Jokowi sering menjual tol sesudah dibangun. Orang-orang yang ribut kalau pemerintahan sekarang suka jualan jalan tol itu, kalau nggak emang benar-benar bodoh, nggak bisa memahami skema bisnis yang sederhana ini, ya memang cuma jualan isunya aja. Dan kita sudah lihat sendiri bahwa semua jalan tol yang dibangun itu, nyaris seluruhnya, itu adalah jalan yang memang sudah dirancang sejak zaman Orde Baru. Yang kemudian mangkrak karena krisis moneter 98. Hanya saja sayangnya sejak runtuhnya Orde Baru itu tidak ada pemimpin yang berani atau punya kemampuan untuk melanjutkan itu. Nah, disitulah kelebihan Pak Jokowi, mimpi beliau bahwa ya memang kalau kita tidak lakukan sekarang, kita pasti ketinggalan dengan Vietnam, kita ketinggalan dengan Kamboja, bahkan dengan Burma. Sepengetahuan saya, Pak SBY selama 10 tahun memang bangun sih, tapi banyak yang tidak selesai. Jalan tol Jakarta-Surabaya nggak nyambung juga di era SBY. Banyak bendungan yang mangkrak juga. Baru-baru ini, seorang warganet dengan nama akun Twitter Nakula mengunggah seorang kader Demokrat yang memberikan tudingan dan cacian terhadap pemerintah. Seperti diketahui, dalam unggahan video tersebut, seorang perempuan dengan nama akun @ajengkyut16 yang juga seorang pemuja AHY tersebut memberikan nyinyiran terhadap PT Waskita Karya atau Persero yang diberitakan akan menjual 5 tol demi membayar hutang. @ajengkyut16 langsung memberikan sindiran bahwa seperti itulah program kebanggaan para cebong. Yang menurut @ajengkyut16 hanya bisa gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur dan bangunan jalan tol, tapi dengan cara ngutang dan ujung-ujungnya dijual. Melihat nyinyiran kader Demokrat tersebut, Nakula langsung memberikan komentar. Menurut Nakula, Demokrat apa nggak malu memakai buzzer goblok kayak si Ajeng ini? Unggahan Nakula tersebut langsung mendapat komentar dari warganet. Seorang warganet dengan nama Tommy Suprapto Haryadi mengatakan bahwa sebelum mengkritisi, sebaiknya pahami dulu tentang model proyek public-private partnership dengan konsensi dan build operate transfer. Siapapun yang berinvestasi akan mendapat konsensi, dan setelah konsensi jalan tol habis, wajib dikembalikan ke pemerintah. Lalu menurut Tommy, yang dijual itu konsensinya. Tommy pun melanjutkan, menurut narasi yang disampaikan kader Demokrat tersebut keliru. Sebagai referensi, ia meminta kader Demokrat tersebut membaca Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah badan usaha dalam menyediakan infrastruktur. Jangan mengumbar narasi sesat atas dasar kebencian dan dapat memalukan dirimu sendiri. Sedangkan menurut Ed Jokoin, ibu ini literasinya kurang, sekolahnya hanya sampai pintu gerbang, dolanya kurang jauh, ngopinya kurang kental pasti. Dari Ed Pomidor Organik juga mengatakan, bego itu lumrah karena kita tak mungkin pintar dalam segala hal. Tapi kebegoan yang terus-menerus, jangan bangga dipertontonkan tanpa rasa malu, adalah kelainan jiwa. Kata Ed G. Benson, buzzer Demokrat tolol-tolol. Melihat kesalahpahaman inilah, pihak PT Waskita Karya memberikan tanggapan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengungkapkan, alasan PT Waskita Karya atau Persero Tbk lewat anak usahanya, PT Waskita Tol Road, melepas kepemilikan sahamnya atau diinvestasi sejumlah ruas jalan tol. Salah satu alasannya yaitu perusahaan membutuhkan dana segar untuk melakukan investasi di ruas jalan tol baru demi mencapai target jaringan jalan tol sepanjang 18.000 km. Ia menyebut pada tahun ini hingga 2022 mendatang, perusahaan plat merah akan terus melepas kepemilikan ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Sayangnya, ia tidak menyebut berapa target nilai divestasi selama 2 tahun tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut skema lewat dana abdi atau SWF akan menjadi angin segar bagi BUMN yang berencana melakukan ekspansi di ruas jalan lain.
Menurut Danang, jika Waskita Karya dapat melepas kepemilikan beberapa ruas jalan tolnya, aksi korporasi ini akan mengubah nilai saham BUMN terkait karena likuiditas perusahaan ikut terdongkrak. Waskita dan Waskita Toll Road tugasnya melakukan investasi sangat banyak, dan dari ruas itu ada yang masih dalam proses pengembangan dan sebagiannya sudah beroperasi. Yang beroperasi inilah yang kemungkinan besar akan dilepas kepada SBF. Sejauh ini, Danang membeberkan berbagai negara sudah menunjukkan niatnya berinvestasi di jalan tol Indonesia lewat skema SBF maupun jalur kerjasama lain. Negara-negara yang dimaksud adalah Turki, Rusia, dan Hungaira. Sebelumnya, Waskita Karya mengumumkan akan melepas kepemilikan saham atau divestasi atas 9 ruas jalan tol. Divestasi ini akan dilakukan melalui anak usahanya, yaitu Waskita Toll Road. Director of Business Development dan KHSE Waskita, Ferry Hendrianto, menargetkan perusahaan dapat mengantongi dana segar sebesar 10 triliun rupiah sampai 11 triliun rupiah dari aksi korporasi ini. Manajemen telah menyiapkan 7 paket transaksi yang ditargetkan selesai tahun depan. Jadi gimana? Sudah jelas kan? Yang dijual itu bukan jalan tolnya, namun kepemilikan sahamnya. Buzzer AHY memang gitu, bungulnya minta ampun. Nggak punya otak lalu dipamerkan. Gimana negara ini mau maju kalau oposisinya bego-bego begitu? Bagaimana menurut Anda?